Baik, saya share screen dulu. Baik, jadi saya ingin review sebentar terkait mata kuliah praktek kita untuk persiapan PS ya. Jadi yang kemarin itu kan kita udah menggunakan aplikasi Excel ya. Kalau kemarin kita sudah gunakan yang namanya metode trapezoida ya. Nah, sekarang saya ingin ke metode berikutnya yaitu aplikasi Excel untuk metode numerik. Dan di sini kita gunakan ya yaitu metode Riemann. Nah, yang trapezoida kemarin kan sudah, sekarang saya pakai metode Riemann. Oke, caranya ya. Yang pertama kita input dulu ya. Kita inputkan batas atasnya ya, berapa. Kemudian kita input juga batas bawah. Kita inputkan nantinya. Dan kita juga inputkan partisinya atau n-nya. Ya. Jadi ini syaratnya. Ya. Kemudian tak lupa kita input juga fungsinya nantinya, biar kelihatan. Fungsinya apa gitu yang ingin kita cari. Ya. Nah, kemudian nanti olahnya ya, ini adalah olah datanya. Oke, olah datanya. Ini kita gunakan metode Riemann ya. Metode Riemann. Ini adalah banyaknya titik ya nanti. Pelajaran yang tidak saja dari guru tapi dari luar. Titik nanti akan keluar berapa ya. Kemudian nilai dari H-nya B minus A per N-nya berapa. Dan ini adalah iterasi ya ke I ke berapa ya. Kemudian ini adalah XI-nya. Ini adalah XI. Kemudian ini adalah FXI ya. Adalah FXI-nya. Kemudian nanti kita bisa tahu jumlahnya ya. Oh, jumlahnya itu nanti kita tahu hasilnya aja. Oke, kita langsung praktekkan ya. Jadi fungsi yang ingin kita integralkan cari luas areanya, misalkan fungsi x kuadrat ya, x kuadrat. Jadi di sini fungsinya adalah x kuadrat. X kuadrat itu adalah x pangkat 2. Kalau dalam Excel simbol pangkat itu adalah seperti itu. Kemudian batas atasnya misalkan itu 8 ya. Batas bawahnya misalkan 1. Partisinya kita bikin misalkan ada 16. Nah, seperti itu. Ini adalah datanya. Selanjutnya kita olah datanya ya. Untuk prosesnya ini kita olah.
Bahannya titik itu adalah N plus 1 ya. Jadi bahan input partisinya itu kita tambahkan dengan 1. Nah, jadi 17. Otomatis kita langsung bikin ya iterasi ke 0, 1, 2, 3 sampai ke 16. Karena banyak titiknya ada 16. 17 ya banyak titik ya, dari 0 sampai 16. Banyak titiknya ada 17. Nah, seperti ini. Ini adalah banyaknya titik. Kita langsung bisa bangkitkan seperti itu. Kemudian XI-nya, ya XI-nya itu adalah batas bawahnya. Di sini batas bawahnya ingat bukan 0 ya. Jadi iterasi ke 0 tapi batas bawahnya bukan 0 tapi 1. Nah, seperti itu. Batas bawahnya adalah 1. Kemudian titik berikutnya adalah batas sebelumnya kita jumlahkan dengan hanya. Ini hanya belum dapat, oke kita tentukan dulu hanya ya. Hanya rumusnya adalah B minus A ya. B itu adalah batas atas, minus A-nya adalah batas bawah, dibagi dengan N. N itu adalah jumlah partisinya yaitu 16. Kita enter. Nah, ketemunya itu 0,4375. Saya sepakat untuk 2 digit ya di belakang koma. Makanya saya kurangin. Nah, seperti itu. Kemudian XI-nya berarti menjadi titik awal, ya, titik awal yaitu 1 dijumlahkan dengan H-nya ini. Itu. Jadi kita enter. Sama dengan titik sebelumnya, jumlahkan dengan H, enter. Begitu terus sampai iterasi ke 16. Saya bikin. Nanti kalau benar, batas iterasi ke 16-nya adalah sebagai batas atasnya. Oke, benar ya. Jadi ada ini 8 sebagai batas atasnya. Oke, itu adalah X-nya. Kemudian fxi-nya itu adalah sesuai fungsinya. Kebetulan fungsinya ini adalah x kuadrat, berarti xi-nya adalah ini, kita kuadratin. Jadi ini kita pangkatin dengan 2, kita kuadratin. Dan kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita cari jumlahnya misalkan. Ini adalah jumlahnya. Kita samkan. Sum dari fungsi paling atas sampai fungsi paling bawah. Kurung kita enter. Namanya seperti ini. 2 digit di belakang koma, ya kita kirikan. Kemudian luasnya, ya luasnya itu rumusnya adalah sesuai dengan teori yang kemarin. Kalau Riemann itu adalah panjang kali lebar, karena keramik yang digunakan itu persegi panjang. Panjangnya tadi adalah si H-nya tadi, ya, sama dengan H-nya ini. Kita kalikan dengan penjumlahannya tadi yaitu 422 itu sumnya. Enter. Nah, ini dapatnya. Luasnya adalah 184,78. Ya. Itu. Ini dengan menggunakan Riemann.
Ya, ketemunya seperti itu. Metode Riemann. Jadi rumusnya hanya panjang kali lebar. Luasnya ini kalikan hanya aja sesuai dengan di rumus. Ya. Oke. Itu kalau menggunakan metode Riemann. Ya. Terus yang lain apakah bisa Pak menggunakan metode trapezoida atau metode Simpson? Bisa. Ya, kita lihat dulu materinya yang kemarin di bab 7 ya. Coba saya share lagi untuk materi di bab 6 ya. Saya cari dulu materinya. Bab 6. Baik, saya share screen dulu untuk bab 6-nya. Oke. Jadi kalau saya ulang lagi, kalau yang barusan itu dengan menggunakan metode Riemann ya, seperti ini metode Riemann-nya. Rumusnya hanya H kalikan sigmanya, jadi jumlahannya itu kalikan dengan H. Ini sebagai panjang, ini sebagai lebar, atau sebaliknya sama aja. Kemudian selanjutnya, kalau yang trapezoida kan sudah kemarin ya. Nah, sekarang masuk ke metode berikutnya, yaitu metode Simpson. Nanti kita akan cek. Kita bandingkan dari ketiga itu. Nah, kalau dengan menggunakan metode Simpson, ya rumus terakhirnya ini, H per 3 kalikan nilai awal, ditambahkan nilai akhir, ditambahkan 4 kali jumlahan yang ganjil, ya, jumlahan yang ganjil, ditambah dengan 2 kali jumlahan yang genap. Jadi kalau yang genap itu pengalinya 2, kalau yang ganjil pengalinya 4. I-nya itu, yang ganjil. Nah, nanti kita lihat I itu maksudnya iterasinya ya. Jadi kalau iterasinya itu jumlahnya dia ganjil, itu kita kalikan dengan 4. Kalau I-nya atau iterasinya itu bilangan genap, kita kalikan dengan 2. Kemudian semuanya dijumlahkan, kita kalikan dengan H per 3. Ya, H per 3-nya. Oke, kita sekarang terapkan dalam Excel. Oke. Tadi adalah metode Riemann ya, biasa yang dengan fungsi yang sama, saya klik kanan aja, saya copy, biar nggak ngetik ulang. Nah ini adalah yang poin C ya, karena B-nya sudah kemarin. Poin C kita gunakan metode Simpson. Soalnya sama ya, banyak titiknya sama, cuma metodenya aja yang beda. Oke, kalau Simpson kita butuh tidak hanya H ya, tapi H per 3 juga. Maka di sini kita tambahkan. Ya, kalau tetap nggak apa-apa, nanti kita bagi dengan 3 aja. Kita kali dengan 3. Nah, di sini kita lihat iterasinya ya. Jadi di sini nilai awalnya kita diemin aja karena ini sama ya. Cuma kita cek yang nilai ganjil. Jadi yang ganjil ini kita kasih warna beda. Misalkan warnanya warna merah, yang ganjil. Kalau 0 sama akhir nggak usah diperhitungkan, itu namanya nggak ada pengalinya, langsung dijumlahkan nanti. Jadi kita cek nilai yang ganjil mana, yang genap mana. Nah, ini yang ganjil. Kemudian ini misalkan nilai akhir kita kasih warna biru ya sebagai nilai awal. Nilai akhir ini nilai awalnya. Nah, sekarang yang ganjil ini
sesuai rumus kita kalikan dengan 4. Ya, ganjil ini, ya, ini kan yang ganjil. Kita kalikan dengan 4, karena di rumusnya itu kalau ganjil, pengalinya adalah 4. Ini kita kalikan dengan 4. Masing-masing. Yang ganjil-ganjil. Juga sama, ya, semua yang ganjil kita kalikan dengan 4. Masih ada yang merah. Kita kalikan dengan 4 semua. Kemudian yang genap kita kalikan dengan 2. Genap. Yang enggak ada tandanya. Kali 2. Lanjutkan ya. Jadi ini proses iterasinya begitu. Kita mulai dari yang sederhana dulu aja, yang penting alurnya tahu. Oke, sudah. Nah, kemudian setelah kita kalikan yang genap dengan 2, yang ganjil dengan 4, ya, kita dapatkan jumlahnya adalah 1168 ya. Kemudian di sini di luasnya ya, itu hanya kita kalikan dengan dibagi dengan 3. Kan di soal itu minta dibagi dengan 3 hanya. Kalau untuk trapezoida, Simpson. Kalau trapezoida itu pembaginya 2. Nah, dapatnya adalah 170,33 nilainya ya. Nilai akhirnya. Jadi seperti itu. Kalau dengan menggunakan Riemann, kita dapatkan hasilnya 184 ya. Kalau menggunakan metode Simpson, kita dapatkan 170,33. Nah, sekarang kita cek dari 2 metode tadi, kira-kira yang bagus yang mana ya? Oke. Kita menggunakan pendekatan analitik ya. Pendekatan analitik. Ini saya share dulu biar tahu pendekatan analitiknya seperti apa dengan menggunakan konsep integral ya. Jadi tadi kita ingin mencari luas ya, area di bawah kurva ya. Yang dibatasi oleh L-nya tadi ya sama dengan integral dari 1 sampai 8, fungsinya adalah x kuadrat dx. Nah, seperti itu. Kemudian kita tahu bahwa fungsi x kuadrat itu kalau dikuadratin, ya, hasilnya adalah sepertiga x pangkat 3. Ya. Yang mana batas bawahnya itu adalah 1, batas atasnya adalah 3. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukin ya, kalau X-nya diganti dengan 3 sama 1. Jadi di sini X-nya kita ganti dengan 3. Ya. Dikurangi kalau X-nya kita ganti dengan 1. Nah, seperti itu. Sesuai dengan rumusnya. Oke, 3 pangkat 3 itu adalah hasilnya berapa? 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9. 27 ya.
3 kali 3 itu 9, 9 kali 3 itu 27. Ya. Oh, sorry. Batas atasnya 8 ya, bukan 3 ya. Maaf. 8. Berarti yang dipangkatin, dimasukin ini 8. Ya, ini 1. Oke. Jadi 8 kali 8 kali 8 ya. Dibagi dengan 3. Berarti berapa ini? 8 kali 8, 64. 64 kalikan 8. 512, Pak. Oke, 512. Oke. Dibagi dengan 3, dikurangi dengan 1/3. Ini kalau ngecek aja. Kan 1 pangkat 3 kan 1 ya. Jadi nggak ngaruh. Nah, ini hasilnya adalah 512 kurangi 1 ya, karena ini penyebutnya sudah sama ya. Jadi 511 dibagi dengan 3. Nah, itu kalau pakai kalkulator ya, berapa itu? 170,33, Pak. Nah, 170,33. Nah, ini kan hitungan kita dengan menggunakan rumus integral 170,33. Nah, sekarang kita lihat yang Excel tadi. Kita lihat yang Excel yang saya share screen tadi. Nah, lihat di sini bahwa kalau kita menggunakan metode metode Simpson, itu hasilnya kita dapatkan 170,33. Hampir mirip atau mendekati dari dengan menggunakan luas yang bentuk analitik tadi, yaitu integral. Sementara kalau kita menggunakan metode Riemann, ya metode Riemann itu kita hanya mendapatkan 184,78. Nah, kalau kita lihat kan galatnya cukup besar ya. Memang yang paling bagus itu Simpson. Ya. Trapezoida pun nanti sama ya, tapi yang paling bagus itu Simpson. Oke. Baik, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau mau yang bertanya. Pak, apakah video meeting ini di-record, Pak? Kadang-kadang suka tidak terdengar, Pak. Sebelumnya tadi saya mau lihat lagi. Oke, sebenarnya sih sudah saya rekam ya. Cuma proses uploadnya ke YouTube itu saya cukup lama ini, internet saya. Makanya saya kurang tahu. Tapi nanti saya coba untuk upload ke YouTube dengan internet yang ada ya. Sebenarnya saya rekam. Gitu. Saya coba untuk upload ke YouTube, kemudian saya masukin ke Adlink ataupun WA group. Tapi kalau saya boleh jujur, uploadnya ini agak lama sekali ya. Kemarin juga saya kendala upload dengan menggunakan jaringannya nggak stabil. Oke, adakah yang lain? Silakan. Karena nanti di ujian juga sama ya, pakai 3 metode nanti. Kamu bisa coba menggunakan Excel, numerik atau Simpson ataupun trapezoida ataupun dengan menggunakan Riemann. Soalnya sama, cuma nanti dari hasil itu sudah jelas nanti yang terbukti yang paling bagus itu adalah Simpson karena dalam satu keramik itu dia aproksimasinya dengan menggunakan double trapezium, sehingga luas area yang didekati itu cukup diwakili oleh keramik-keramik tadi. Sementara kalau dengan menggunakan Riemann itu nggak selamanya luas itu bentuknya persegi panjang. Tapi kalau dengan konsep integral disigmakan dengan membuat N-nya ya, N itu maksudnya jumlah partisi atau keramiknya itu semakin banyak, maka hasilnya pun sebenarnya nantinya juga akan semakin mulus, juga akan mendekati dengan solusi yang analitik tadi. Oke, kayak gitu. Jadi sebenarnya 3 metode itu sama-sama bagus, cuma kalau keakuratan itu untuk jumlah partisi yang terbatas ya, karena nanti datanya pun juga terbatas, itu paling bagus dengan menggunakan Simpson. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada nggak? Kalau nggak ada ya,
Oke, saya akhiri aja kalau nggak ada. Sebelum saya akhiri, saya mau apa namanya absen virtual dulu. Silahkan diaktifkan kameranya, ya, agar saya bisa absen virtual. Jumlahnya ada 14 ya. Kayaknya tadi banyak yang ikut, tapi ini yang record cuma 14 ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, sudah saya apa namanya print screen ya, untuk saya laporkan kehadirannya nanti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya, silakan kamu coba sendiri untuk metode apa namanya Riemann ataupun Simpson tadi dengan menggunakan Excel. Silakan dicoba di rumah ya. Nanti juga itu keluar juga di ujian soalnya. Nah, caranya seperti itu. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.